Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Part 18 sekaligus merupakan part terakhir dari pembacaan buku Hidup Senang, Mati Tenang. Sumber kumpulan artikel dan ceramah Ajahn Brahm. Narasumber Ajahn Brahm. Penghimpun Handaka Wijananda. Penerjemah Chuang. Penyunting Handaka Wijananda. Perancang sampul dan penata letak Widi Julius Sunandar. Cetakan pertama Februari 2009, Ehipasiko Foundation. Bab 22. Seorang Bhikkhu Hutan. Wawancara ini adalah sebuah petikan dari A Forest Monk and a Zen Roshi, The Spirit of Things, National Radio, Australian Broadcasting Corporation. Rachel Kahn. Menemukan kedamaian di jalur gembita dunia gemerlap cukup berbeda dengan jenis kehidupan yang dipilih oleh Ajahn Brahmawangso sebagai seorang pemuda. Lahir di London dan terdidik dalam fisika teori di Cambridge University, beliau menjadi seorang rahib Buddhis dalam tradisi hutan Thai dari Ajahn Chah. Sekarang sebagai kepala wihara Bodhinyana di Serpentine, Western Australia. Beliau sering diminta sebagai pembicara dan terkenal dalam kepiawaiannya dalam bertutur cerita. Meskipun kebersahajaan adalah esensi dari kehidupan monastik dan terutama di pedalaman Serpentine, segenap tujuan dari pandangan cerah Buddhis adalah untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Dan itulah yang terjadi ketika saya bertemu dengan Ajahn Brahm di Bodhikusuma Buddhist and Meditation Center yang berlokasi di tengah kebisingan kota pinggiran Chippendale di Sydney, di mana truk-truk pengangkut meraung-raung persis di luar pintu. Ajahn Brahm, sekarang Anda telah menjadi bhikkhu selama beberapa tahun. Benarkah dimulai pada saat Anda berumur 23 tahun? Ajahn Brahm, ketika saya berumur 23, saya memutuskan cukup sudahlah untuk dunia, dan saya pun menjadi seorang bhikkhu. Sebelumnya saya adalah seorang guru, dan itu cukup untuk membuat siapapun meninggalkan dunia dan menjadi bhikkhu. Rachel Kahn, saya rasa Anda pernah belajar fisika di Cambridge University? Ajahn Brahm, ya, itu sebelum saya menjadi guru sekolah. Saya pikir saya akan melakukan sesuatu yang baik dengan hidup saya, daripada bikin bom atau semacamnya. Dan begitulah, saya memutuskan untuk mencoba menjadi guru. Akan tetapi setelah beberapa saat, seluruh perasaan untuk menjalani kehidupan monastik atau sesuatu yang spiritual menjadi sangat kuat di dalam diri saya. Dan salah satu hal yang menyenangkan dalam kehidupan monastik Buddhis, dalam tradisi Thai, Anda boleh menjadi bhikkhu hanya untuk jangka pendek. Jadi saya putuskan untuk berhenti beberapa tahun dari kehidupan karir saya dan lantas pergi ke Thailand, menjadi seorang bhikkhu, keluar dari sistem saya, dan kembali ke dunia lagi. Tetapi, begitu saya menjadi bhikkhu, sesuatu terjadi begitu cepat, bahwa saya menyadari itulah yang selalu saya inginkan. Saya merasa begitu nyaman dalam peran sebagai bhikkhu. Rachel Kahn, apakah Anda sebenarnya mengambil pernaungan seperti itu jauh dari kehidupan sekolah? Maksud saya mengajar anak-anak. Apa yang sesungguhnya membuat Anda mengambil langkah yang cukup radikal itu? Ajahn Brahm, oke. Apa yang sesungguhnya membuat saya mengambil langkah itu adalah sebuah penyadaran bahwa dalam lubuk hati ini ada jauh lebih banyak bagi kehidupan daripada sekedar meniti karir atau menjalin relasi. Barangkali salah satu pengalaman paling menggugah dalam hidup saya adalah salah satu retret meditasi pertama saya. Saya masuk ke dalam sebuah keadaan meditasi yang sangat mendalam, yang begitu membahagiakan, begitu banyak kebahagiaan. Dan pengalaman itu tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya ingin mencari tahu apa arti persisnya hal itu, dan bagaimana hal itu cocok dengan skema segala sesuatu. Jadi,
tahapan dari meditasi mendalam itu adalah sesuatu yang mengubah banyak perspektif pada makna kehidupan. Saya ingin menjelajahi perspektif-perspektif itu lebih banyak lagi, dan hal itu hanya dapat dilakukan dalam kehidupan monastik. Rachel Kahn. Baiklah, penggambaran Anda mengenai kehidupan di Thailand kedengarannya tidak terlalu menyenangkan. Maksud saya, Anda melewatkan banyak waktu untuk membangun wihara, yang pada faktanya saya rasa total 20 tahun Anda membangun wihara. Di lingkungannya agak sulit pula. Ajahn Brahm. Memang membangun wihara itu sulit secara fisik. Tetapi selalu ada banyak kesenangan di sekitarnya dan pekerjaan itu dikerjakan dengan senang hati. Sebagai contoh, salah satu kisah saya adalah ketika kami membangun aula utama di wihara guru saya, Ajahn Chah. Ada begitu banyak gundukan tanah yang tersisa, dan kami harus memindahkan tanah itu dari satu tempat ke tempat lainnya, karena Ajahn Chah, guru saya, berkata gundukan itu kelihatannya tidak bagus di sana. Perlu waktu 3 hari kerja sangat keras, dari jam 9 pagi sampai sekitar jam 10 malam dengan nyaris tanpa istirahat. Kami telah makan makanan kami untuk seharian, dan begitulah hari demi harinya di tengah panas tropis. Ketika kami selesai, kami sangat senang. Tetapi Ajahn Chah kemudian pindah ke wihara lainnya. Pagi berikutnya, wakilnya mendatangi kami dan berkata bahwa menurutnya gundukan tanah itu berada di tempat yang salah dan kami harus memindahkannya. Jadi, selama 3 hari berikutnya, kami memindahkan tanah itu ke tempat lain. Dan sekali lagi, saya merasa sangat senang ketika semua urusan itu selesai. Tetapi hari berikutnya, Ajahn Chah pulang dan berkata, "Buat apa kalian memindahkan tanah itu ke sana? Saya akan bilang kepada kalian untuk memindahkannya ke situ." Dan selama 3 hari berikutnya, kami harus memindahkan tanah itu lagi. Dan tentu saja waktu itu saya merasa sangat marah dan jengkel. Dan sebagai orang barat, di wihara Asia, saya bisa menyumpah serapah dalam bahasa Inggris tanpa seorang pun mengerti. Tetapi mereka mengerti karena mereka bisa melihat bahasa tubuh saya. Dan saya selalu ingat, seorang biku menghampiri saya dan berkata, "Mendorong gerobak itu gampang, tetapi memikirkannya lah yang sulit." Dan itu mengubah seluruh perspektif dari apa yang telah saya kerjakan. Begitu saya berhenti mengeluh dan menggerutu, mendorong gerobak terasa mudah. Malahan terasa lebih ringan. Dan inilah sesungguhnya bagaimana saya mempelajari rahasia-rahasia. Salah satu rahasia kehidupan monastik. Tak masalah apa yang Anda kerjakan. Entah Anda duduk berjam-jam di pondok Anda, entah Anda bekerja membangun sebuah wihara, berpikir mengenai itulah yang membuatnya sulit. Rachel Kahn. Ya, sepertinya salah satu rahasia kehidupan monastik adalah belajar bagaimana melaksanakan perintah. Maksud saya, itu benar-benar sebuah siksaan. Iya kan? Disuruh melakukan sesuatu, lantas dibatalkan, dan kemudian disuruh mengulang lagi. Ajahn Brahm. Ya, kadang-kadang, jika Anda melihat dari sudut pandang saya, tampaknya seperti itu. Dilihat dari sudut pandang lain, itu menjadi berbeda sama sekali. Sekali lagi, kita bisa membuat apa saja sebagai siksaan. Kita bisa membuat makan sebagai siksaan, atau diwawancarai sebagai siksaan. Tetapi, sikap kitalah yang paling penting. Dan ini adalah salah satu hal yang benar-benar Anda temukan dalam kehidupan monastik. Ini adalah bagaimana cara Anda menyikapinya. Dan banyak kali Anda punya pilihan. Jika Anda terus mempertahankan cara bodoh dan usang dalam memandang kehidupan, maka Anda akan menderita. Tetapi jika Anda benar-benar mengubah cara Anda memandang kehidupan, dengan kata lain, Anda mempelajari beberapa kebijaksanaan, Anda temukan bahwa itu sama sekali bukan masalah. Rachel Kahn.
Apakah Anda selalu tertarik pada sikap Anda terhadap segala sesuatu? Maksud saya, apakah Anda ini semacam perfeksionis, mencoba menemukan jenis kebahagiaan yang benar saja? Karena ketika saya memikirkan kebahagiaan, dan kebanyakan dari kita benar-benar puas dengan beberapa kebahagiaan dan beberapa ketidakbahagiaan, Anda tahu kombinasi itulah yang dibawa oleh kehidupan dalam kebanyakan kasus. Tetapi tampaknya Anda mencari jenis solusi yang agak magis untuk mencari kebahagiaan dalam segala sesuatu. Ajahn Brahm, benar, ya. Karena saya selalu berpikir bahwa pencarian kebahagiaan adalah daya kehidupan yang mendasar. Entah apa yang kita lakukan di dunia kita, dalam kehidupan kita, itu selalu sebuah pencarian kebahagiaan. Maka lagi-lagi, salah satu pengalaman terdini kebahagiaan mendalam dalam meditasi memberi saya sebuah rasa bahagia yang di luar dunia ini. Dan sekali Anda mencicipi rasa itu, Anda bahkan ingin menyelam lebih dalam lagi ke pencarian makna kebahagiaan. Makna kebahagiaan adalah makna kehidupan. Dengan demikian, hal itu bukan sekedar makna kebahagiaan dalam meditasi, itu juga adalah makna kebahagiaan dalam apapun yang Anda lakukan. Karena bahkan kadang tubuh Anda memberi perintah dengan berkata, "Sekarang Anda harus tidur," atau "Sekarang Anda harus sakit," atau "Sekarang Anda tidak dapat melakukan apa yang Anda ingin lakukan." Jadi, tidaklah penting apakah ada suatu hal lain dalam kehidupan yang menghentikan Anda melakukan apa yang Anda ingin lakukan. Itu sepertinya aturan main kehidupan. Dan Anda punya kesempatan di sana untuk benar-benar melepas, untuk pasrah kepada momen tak kala Anda tidak dapat mengubah persoalannya, dan cukup berpuas diri saja. Dan itu adalah salah satu hal menakjubkan yang saya temukan dalam praktek Buddhis. Anda bisa bahagia, tak peduli apapun yang terjadi. Rachel Kahn, Anda pernah menceritakan sebuah kisah tentang pergi ke penjara dan berbicara kepada para narapidana di mana Anda melukiskan kehidupan Anda kepada mereka. Dan mereka begitu terkejut. Mereka benar-benar berkata, "Ih, datang dan tinggallah bersama kami saja. Di sini jauh lebih asik ketimbang kehidupan membiara." Cerita-cerita agaknya cukup penting bagi Anda, dilihat dari cara Anda berkomunikasi. Ajahn Brahm, kehidupan dijalani dalam cerita-cerita, bukan dalam pemikiran-pemikiran. Pemikiran itu tak ubahnya seperti laporan tangan kedua tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan Anda. Jadi, jika Anda dapat mengambil cerita-cerita dari kehidupan dan melukiskan dari mereka makna kehidupan, saya rasa orang-orang dapat terhubung dengannya dengan lebih mudah. Jadi, saya suka cerita-cerita semacam itu. Sekedar untuk melengkapi cerita yang telah Anda sebutkan sebagian tadi, ketika salah satu rekan biku saya, bukan saya sendiri, tetapi biku lain yang mengajar di penjara, setelah sesi ceramah, mereka bertanya kepadanya tentang seperti apakah wihara di barat itu. Dan kami bilang kepada mereka bahwa kami bangun pagi-pagi sekali, jam 3 pagi. Lantas kami pergi ke aula yang dingin untuk duduk bersila selama berjam-jam, bermeditasi dan melafalkan sutta. Barulah setelah itu mungkin jam 6.30 pagi, kami bisa minum secangkir teh dan kemudian Anda harus bekerja selama 3 atau 4 jam, kerja keras, sebelum Anda mendapatkan makan siang. Dan makan siang itu adalah satu-satunya yang Anda peroleh. Anda tidak punya pilihan. Dan semua makanan itu harus dimakan dari sebuah mangkuk, dicampur aduk. Jadi sama sekali tidak terlalu enak. Dan di siang hari biasanya ada lebih banyak pekerjaan pada hari-hari itu. Dan Anda tidak boleh menonton televisi. Tidak ada televisi atau radio. Dan Anda tidak boleh ikut berolahraga. Tidak boleh olahraga bermain. Tidak boleh main musik atau mendengarkan musik. Tidak ada film yang bisa ditonton. Dan tidak ada apapun pada petang hari. Anda tidak boleh makan pada petang hari. Anda hanya bisa pergi ke aula utama dan duduk bermeditasi lagi.
bersila di lantai yang keras selama berjam-jam. Dan ketika Anda pulang ke pondok Anda untuk tidur, tidurnya di atas lantai, dalam kedinginan. Dan begitulah ketika saya mengatakan hal ini, atau ketika biku itu mengatakannya, para napi sangat terkejut. Dan inilah saat salah satu dari mereka lupa di mana mereka berada dan berkata, "Ngeri amat, benar-benar sengsara. Mengapa kalian biku tidak datang dan tinggal di sini bersama kami, di penjara ini?" Edannya, mereka lupa di mana mereka berada. Tetapi bagian penting dari cerita tersebut adalah alasan mengapa para biku dan orang-orang lain yang berkunjung ke wihara senang tinggal di sana. Dan itu karena mereka merasa puas. Mereka tidak memandang wihara sebagai sebuah penjara, semata-mata karena mereka ingin berada di sana. Sedangkan para narapidana di sebuah penjara, karena mereka tidak ingin berada di sana, makanya tempat itu adalah sebuah penjara. Reke Khan, semua itu tentang kebebasan, ya kan? Tentang perspektif kita terhadap kebebasan yang membentuk kebebasan. Maksud saya, ketika saya memikirkan apa yang membentuk kebebasan bagi saya, itu adalah spontanitas, pembelajaran, pilihan. Bagi Anda sendiri apa? Ajahn Brahm. Baik, ada dua jenis kebebasan. Kebebasan berhasrat atau freedom of desire, dan kebebasan dari hasrat, freedom from desire. Dan kebanyakan orang di dunia hanya mengetahui kebebasan berhasrat, kebebasan memilih. Dalam Buddhisme, terutama dalam meditasi, kami mencari kebebasan dari pilihan, kebebasan dari hasrat. Jadi kita begitu merasa cukup, begitu damai, karena nafsu tidak muncul. Kita bebas dari tirani nafsu ini yang senantiasa mendorong dan menarik Anda, dan mendiktekan kepada Anda apa yang harus dilakukan. Dan itulah perintah-perintah yang datang dari dalam diri kita masing-masing. Memerintahkan kita entah bagaimana untuk menjadi berbeda. Memerintahkan rasa sakit untuk enyah. Memerintahkan kita untuk meraih tujuan tertentu, yang padahal kita tidak benar-benar tahu untuk apa kita meraih ini. Tetapi kita seolah harus melakukannya. Jadi inilah perintah-perintah yang di dalam meditasi kita akan menjadi terbebas dari mereka. Reke Khan, apakah Anda selalu tahu mengapa Anda meraih tujuan ini untuk menjadi seorang rahib Buddhis, menjadi seorang kepala wihara? Ajahn Brahm, tidak. Menjadi kepala wihara itu karena nasib sial. Tetapi menjadi rahib Buddhis itu karena saya selalu punya suatu kecenderungan bahwa sekalipun Anda melihat begitu banyak orang yang memiliki begitu banyak harta benda, bahwa nampaknya mereka memiliki kesempatan untuk mewujudkan impian mereka. Impian mereka tidak pernah berhenti. Mereka tidak pernah bebas dari hal ini. Selalu meraih keluar. Jalur ini, lapar ini, haus ini, lapar itu, haus itu. Seperti orang yang kelaparan atau kehausan. Sama sekali tidak nyaman. Kadang kita ingin mengakhiri kehausan ini, mengakhiri rasa lapar, dan menjadi terpuaskan selamanya. Tetapi hal itu tampaknya tidak pernah terjadi. Akan tetapi, ketika saya berjumpa dengan beberapa biku, mereka adalah orang-orang paling bahagia yang pernah saya jumpai. Mereka yang tampak bebas, yang sekalipun orang kaya, orang sukses di dunia, dipandang sebagai figur, dipandang sebagai tokoh yang kita coba panuti. Jika Anda benar-benar bertanya kepada mereka atau mewawancarai mereka dan mengajukan pertanyaan, apakah Anda benar-benar merasa bebas? Maka saya rasa mereka akan memberi beberapa jawaban yang sangat menarik. Tetapi jika Anda bertanya kepada seorang biku yang tinggal di wihara dengan banyak aturan dan banyak hal yang tidak bisa Anda lakukan, jika Anda bertanya kepada seorang biku, apakah Anda merasa bebas?
Sesungguhnya yang mereka rasakan adalah kebebasan. Jadi, gagasan-gagasan kebebasan, kebebasan berhasrat, dan kebebasan dari hasrat. Di dunia modern kita mendapatkan begitu banyak kebebasan untuk mengikuti hasrat kita. Dan sebenarnya, meraih hasrat itu, pada dasarnya, kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Tetapi, berapa banyak sih yang merasa bebas? Rachel Kahn. Itu semua tergantung pada apa yang kita harapkan dari kehidupan. Saya tahu bahwa pesan-pesan Anda seringkali mengenai kebahagiaan, dan bahwasanya tujuan kehidupan adalah seperti lagu semacam Don't worry, be happy, yang semuanya adalah tentang mengubah sikap kita. Bukan benar-benar mengubah dunia. Akan tetapi Anda ketahui bahwa sikap seperti itu juga dapat mengembangbiakan kecuekan tertentu terhadap dunia. Ajahn Brahm. Oke, saya rasa hal ini sama sekali tidak berkenaan dengan kecuekan. Karena banyak orang mengubah sikap mereka dan dunia pun berubah bersamanya. Soal sikap kemarahan, berusaha kabur dari masalah, adalah seperti sikap pembasmi hama. Dan sikap pembasmi hama adalah alih-alih berusaha hidup bersama alam, dia selalu ingin mengendalikan dan mengenyahkan semua hal yang bikin masalah. Dan hal itu bisa jadi adalah seorang suami atau seorang istri atau musuh tertentu yang kita anggap sebagai hama kita. Dan Anda ketahui bahwa Anda tidak dapat mengenyahkan seluruh hama di dunia, ataupun mengenyahkan hama di dalam tubuh Anda, seperti kanker dan penyakit lainnya. Apalagi mengenyahkan hama di dunia. Suatu saat, tiba waktunya untuk belajar bagaimana untuk tinggal dalam damai dan harmoni dengan alam. Rachel Kahn. Apakah Buddhisme pernah mengajarkan resistensi terhadap hal-hal yang berbahaya, yang buruk, yang jahat? Ajahn Brahm. Ya, kami mengajarkan resistensi terhadap kemarahan, terhadap kecemburuan, terhadap kebodohan. Itu adalah hal-hal yang mesti benar-benar kita lawan. Anda tahu, amarah dan perasaan dendam, sakit hati, duka cita, rasa bersalah di dalam diri kita, semua emosi negatif itulah yang membentuk dunia kita. Itu adalah hal-hal yang ingin kita lawan, untuk dipahami, untuk diatasi dengan melepas. Dan dengan begitu, hal-hal itu tidak ada lagi. Rachel Kahn. Saya suka cerita yang Anda tuturkan tentang seorang dosen yang masuk ke sebuah kelas dan membawa sebuah teko penuh batu. Tolong Anda bagikan cerita tersebut. Ajahn Brahm. Ya, baiklah. Itu sebenarnya dari internet. Banyak pemirsa Anda yang mungkin sudah tahu cerita yang satu ini. Tetapi ini adalah cerita yang bagus. Ada seorang dosen di sebuah universitas yang menunjukkan betapa luas kebijaksanaannya. Dan alih-alih membacakan catatan kuliahnya pada suatu pagi, dia datang dengan membawa sebuah teko besar dan meletakkannya di atas mejanya. Dan sementara setiap orang di kelasnya terheran-heran dengan apa yang dia maui, dia mulai memungut beberapa batu dari sebuah tas. Sebutir demi sebutir, memasukkannya ke dalam teko itu sampai tak muat lagi. Dan saat dia tidak lagi dapat memasukkan batu ke dalam teko itu, dia bertanya, "Apakah teko ini sudah penuh?" Dan kelasnya menjawab, "Ya, sudah." Si dosen tersenyum, dan dari bawah mejanya, dia menarik keluar sebuah tas lainnya, dan tas itu dipenuhi oleh kerikil. Dan sedikit demi sedikit, dia mengisi batu-batu kecil itu di sela-sela batu-batu besar sebelumnya. Saat tak muat lagi, dia memandang kelasnya dan bertanya, "Apakah teko ini sudah penuh?" Sekarang, semua orang di kelas itu menggeleng dan menjawab, "Belum." Sekarang mereka paham. Dia pun tersenyum dan menarik sebuah tas lainnya yang berisi pasir. Dia mencurahkan pasir itu ke atas batu-batu besar dan kerikil-kerikil yang tadi, mengguncang-guncangkan teko. Banyak dari pasir itu masuk ke sela-sela di antara batu-batu besar
dan kerikil-kerikil. Setelah dia tidak lagi dapat memasukkan pasir, dia bertanya sekali lagi, "Apakah teko ini sudah penuh?" Dan sekali lagi penghuni kelas menjawab, "Belum." Lantas sang dosen mengambil air dan mengucurkannya ke dalam teko itu. Setelah cukup banyak air yang masuk, dia bertanya kepada kelas, "Apa yang sedang saya coba buktikan? Apa tujuan dari demonstrasi ini?" Ini adalah sekolah bisnis. Jadi salah satu mahasiswa di kelas itu mengangkat tangan dan berkata, "Pak, itu menunjukkan kepada kita bahwa betapapun sibuknya jadwal kita selalu dapat memasukkan sesuatu lagi ke dalamnya." Sang dosen berkata, bukan itu yang saya coba tunjukkan. Apa yang saya coba tunjukkan adalah jika Anda ingin memasukkan batu-batu besar, Anda harus memasukkannya pertama kali. Jangan masukkan mereka pada giliran terakhir. Kalau tidak begitu, Anda tidak akan pernah bisa memasukkannya. Ini adalah cerita mengenai prioritas. Apa yang seharusnya benar-benar Anda masukkan ke dalam jadwal harian Anda, ke dalam hidup Anda pertama-tama. Jadi, ada beberapa hal yang banyak orang sadari sebagai batu-batu yang berharga. Batu-batu besar kehidupan mereka. Seperti keluarga mereka, relasi mereka, kedamaian pikiran mereka, apapun itu. Dan kadang kita meninggalkan mereka pada penghujung hari kita, minggu kita, kehidupan kita. Kita akan dapati bahwa kita tidak akan pernah berkesempatan untuk memasukkan mereka. Dan itu adalah salah satu alasan mengapa orang-orang tidak menemukan kebahagiaan. Prioritas mereka tidak benar. Kita semestinya selalu mengingat kisah tentang batu-batu dalam teko itu dan meletakkan dalam hidup kita hal-hal yang amat sangat penting terlebih dahulu. Hal-hal lainnya bisa Anda masukkan, tapi belakangan. Rachel Cohn, Ajahn Brahm, adakah hal lainnya lagi yang ingin Anda masukkan ke dalam teko Anda? Ajahn Brahm, memasukkan ke dalam teko hanya kedamaian dan kebahagiaan bagi diri saya dan orang lain. Maksud saya, di atas segalanya, itulah yang paling penting bagi saya dalam hidup saya, yaitu kebahagiaan diri saya sendiri dan kebahagiaan orang lain. Tetapi apa yang saya temukan setelah bertahun-tahun hidup sebagai biku, saya tidak dapat membedakan antara kebahagiaan orang lain dan kebahagiaan diri saya sendiri. Jadi itulah sebabnya saya pergi keluar dan melayani sebanyak mungkin, memberikan ceramah, menceritakan kisah-kisah konyol untuk membuat mereka tertawa. Rachel Cohn, Anda sangat ahli dalam hal itu. Ajahn Brahm, banyak terima kasih. Rachel Cohn, Ajahn Brahm, kita duduk di depan apa yang tampaknya sebuah altar yang saya kira agak tradisional, dengan Buddha emas besar di tengah dan banyak teratai di sekitarnya. Dapatkah Anda menjelaskan simbolisme altar ini? Ajahn Brahm, ya tentu. Di atas sana, sebuah arca Buddha emas duduk bermeditasi dengan seulas senyum di wajahnya. Dan jelas itu adalah sebuah simbol kedamaian. Dan ketika orang-orang melihat citra seperti itu, supaya menimbulkan suatu perasaan damai yang sangat lembut dan halus di dalam diri mereka. Ada lilin-lilin di samping arca Buddha tersebut. Itu adalah simbol dari kebijaksanaan. Karena Anda harus menyalakan pelita untuk mengusir kegelapan. Dan sudah sejak lama, pelita adalah simbol pencerahan. Jadi kebijaksanaan ada di situ. Kebijaksanaan yang bukan milik kita, tetapi kita perlu memiliki sebuah pelita agar dapat benar-benar melihat sendiri. Di altar ini juga ada teratai. Teratai juga sebuah simbol Buddhisme yang sangat kuat. Beberapa teratai yang ada di sana adalah ornamental, dengan banyak daun, banyak kelopak, yang merupakan simbol dari teratai berkelopak 1000. Salah satu simbol favorit saya untuk meditasi. Karena untuk membuka kelopak-kelopak dari sebuah teratai,
Itu berarti matahari haruslah menjaga kehangatannya pada teratai berkelopak 1000 itu sebelum teratai itu merekah untuk memperlihatkan 999 kelopak. Dan matahari haruslah menyinari teratai berkelopak 1000 itu dalam jangka waktu yang lama sebelum teratai itu mulai membuka kelopak terdalamnya. Kelopak terdalam dari sebuah teratai adalah yang paling harum, paling halus, dan paling indah. Dan jika Anda beruntung dan matahari cukup lama menjaga kehangatannya, maka jantung teratai dapat benar-benar terbuka dan Anda dapat melihat apa yang disebut sebagai permata di jantung teratai. Itulah sebuah mantra yang sangat kuno dalam Buddhisme Tibet. Om Mani Padme Hum. Hormat kepada permata di jantung teratai. Itu adalah simbol untuk meditasi, karena Anda mesti memiliki kesadaran yang tak terputus, tanpa usikan atau penghentian selama suatu jangka waktu yang lama untuk membuka teratai berkelopak 1000 dari pikiran Anda, dan untuk melihat apa yang sesungguhnya berada di dalam sana, permata di jantung Anda. Rekelkon. Ajahn Brahm, terima kasih banyak karena telah hadir di The Spirit of Things. Ajahn Brahm, sama-sama. Demikianlah, berakhir sudah pembacaan buku Hidup Senang, Mati Tenang sampai di sini. Saya berharap semoga dari pembacaan buku ini setelah Anda mendengarkan dapat menambah kebijaksanaan Anda. Dan saya juga mohon maaf jika ada pembacaan atau pengejaan kata-kata maupun kalimat-kalimat dalam nama maupun istilah-istilah yang tidak tepat saya bacakan. Semoga Anda berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang